Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 26. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Renungan hari ini berjudul Merasa Diri Kuat. Seorang pelari maraton membutuhkan teknik berlari dan strategi khusus untuk mencapai garis finish. Karena berjarak sangat jauh, pelari butuh ketahanan tubuh lebih dan kekuatan agar mampu menyelesaikannya. Pada lintasan jarak jauh, kemenangan atau kekalahan ditentukan saat tahap akhir. Agar dapat menyelesaikan dan memenangkan lomba, ia harus mampu mengatur ritme napas, ritme berlari, tahu bagaimana menjaga kondisi tubuhnya, tahu saat kapan harus mengurangi atau menambah kecepatan lari yang dilakukan secara konsisten hingga akhir lomba. Raja Uzia adalah satu orang yang mampu mengawali perjalanan dengan sangat baik. Menjadi raja di usia 16 tahun, ia melakukan apa yang benar di mata Allah. Ia selalu mencari wajah Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Uzia memulai dengan sangat baik, tapi sayang tidak konsisten. Tuhan memang memberkatinya dengan kekuatan militer yang demikian besar. Itu membuat kerajaannya begitu kokoh, tetapi juga membuat Uzia tinggi hati. Ia berubah setia dan tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Ia menolak teguran Tuhan dan kena kusta sampai hari kematiannya. Perjalanan hidup kita sangatlah panjang, bak jarak maraton. Selain jauh, medannya pun kadang penuh tantangan. Dapat memulai perjalanan dengan baik saja tidaklah cukup. Kita harus konsisten sampai akhir. Ujian kesetiaan terberat adalah di saat kita merasa begitu kuat
atau merasa sudah menang di tengah jalan. Padahal itu belum akhir lomba. Untuk konsisten, kita harus tetap rendah hati apapun situasinya. Ritme pengharapan dan iman kepada Tuhan harus tetap terjaga hingga kita dapat mencapai garis akhir. Ujian terbesar dalam hidup adalah ketika kita merasa diri kuat atau sudah menang di tengah lomba. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.